Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخواني في الدين wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin telah kita sampaikan tentang cabang keimanan, mana cabang keimanan itu ada 73 lebih cabang keimanan yang paling tinggi pahalanya adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya kata Rasulullah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Demikian pula rasa malu, itu adalah salah satu cabang dari cabang keimanan. Rasa malunya mendorong dia untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Rasa malunya mendorong dia untuk melakukan perintah-perintah Allah. Kenapa rasa malu itu termasuk daripada cabang keimanan? Karena ini adalah salah satu dasar yang menjadikan seseorang itu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula qala Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman itu ada 6. Dan rukun iman itu ada 6. Antuk minabillahi, yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa al-imanu billahi yatadammanu arba'atu umurin. Iman kepada Allah itu terkandung padanya arba'atu umur, 4 perkara. Seseorang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkandung padanya 4 perkara. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita satu demi satu. Yang pertama, iman biwujudillah, mengimani
adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin, iman, percaya bahwa Allah itu ada wujudnya, bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua adalah mengimani tentang rububiyah Allah. Maknanya kita beriman bahwa Allah lah yang mengatur alam ini, Allah yang menciptakan alam ini. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatihi, mengimani dengan uluhiyahnya Allah. Maknanya kita yakin, kita percaya bahwa Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Dan yang keempat adalah iman dengan nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ambil perkara yang pertama, al-imanu billah, mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi tiap-tiap orang yang ngaku agamanya Islam, dia harus iman, dia harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu ada wujudnya. Jangan sampai orang yang beriman tidak mengimani wujudnya Allah, tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitrah wal aql wal syar' wal his. Dan telah menunjukkan tentang wujudnya atau adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalil secara fitrah, secara akal dan syariat, demikian pula panca indera. Jadi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dibuktikan, bisa ditunjukkan dengan fitrah, dengan akal, demikian pula dengan syariat dan dengan panca indera. Amma dilalatul fitrati ala wujudihi, adapun dalil secara fitrah yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kulla makhluqin qad khatara 'ala al-iman fi khaliqihi min ghairi sabqi tafsir aw tahlil. Wa la yansarifu 'an muqtada hadhihi al-fitrah illa man qara'a 'ala qalbihi ma yasrifuhu anha. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumassisanihi. Adapun dalil secara fitrah yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya tiap-tiap makhluk telah memiliki fitrah, percaya dengan penciptanya tanpa terlebih dahulu berpikir, tanpa diajari, tanpa terlebih dahulu berpikir, tanpa diajari, sudah memiliki fitrah bahwa manusia itu ada yang menciptakannya, bahwa secara fitrah alam ini ada yang menciptakannya, dan seseorang tidak berubah dari konsekuensi fitrah ini kecuali orang yang muncul dalam hatinya
perkara-perkara yang bisa memalingkan dari asal fitrahnya. Tidaklah seseorang itu akan berpaling dari fitrahnya kecuali tatkala padanya muncul perkara-perkara yang bisa memalingkan dari fitrah asalnya. Dalil yang menunjukkan bahwa tiap manusia lahir itu sudah memiliki fitrah adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Muslim. Kata Rasulullah, "Ma min mauludin", tidak satupun yang dilahirkan, tidak satupun yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kata Rasulullah, tidak satu anak pun yang lahir ke dunia kecuali sudah lahir dalam keadaan fitrah, mengenal, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah secara fitrah tahu bahwa yang menciptakan alam, yang menciptakan dirinya itu adalah Allah. Itu secara fitrah. Akan tapi karena kedua orang tuanya sehingga bab anak tersebut menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Sehingga tatkala kita perhatikan hadis ini, maka tatkala bayi itu lahir, dia dalam keadaan fitrah, dia dalam keadaan muslim. Sehingga tatkala bayi lahir kemudian meninggal, tempat kembalinya adalah surga. Tempat kembalinya adalah surga. Sekalipun bayi itu bapak dan ibunya adalah kafir, sekalipun bapak dan ibunya kafir. Ini yang dirasakan oleh kebanyakan ulama, bahwa bayi yang lahir itu dalam keadaan muslim. Bagaimana dalam hadis Samurah ibn Jundub, yang ada di Sahih Bukhari yang panjang, menunjukkan bahwa sekalipun kedua orang tuanya itu kafir, maka bayi ini tetap masuk surga. Sehingga bayi itu tidak berubah dari fitrahnya, tidak berubah dari fitrah yang telah Allah tanamkan dalam kalbunya, kecuali karena kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya Majusi, dia ikut Majusi. Kalau kedua orang tuanya Nasrani, dia ikut Nasrani, dan seterusnya. Illa man rahimahullah, kecuali siapa-siapa yang Allah Ta'ala berikan padanya rahmat. Jadi berdasarkan hadis ini, yang namanya lingkungan dalam seseorang menjalani kehidupan itu sangat dan sangat penting. Sangat dan sangat penting. Karena dari lingkungan ini yang akan membentuk kepribadian seseorang. Dari lingkungan ini yang akan bisa memperbaiki fitrahnya atau justru malah merusak fitrahnya. Misalnya, memang dia dilahirkan dari bapak dan ibu yang keduanya muslim, akan tetapi karena mungkin bapak dan ibunya menginginkan agar anaknya itu mengikuti jalan, mengikuti pola hidup orang barat, ya dikatakan orang trendy, sehingga dikirimkan anaknya ke
Rusia. Dikirimkan anaknya ke Rusia. Padahal kebanyakan dari orang-orang sana apa? Orang-orang apa? Ateis kan? Orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Sehingga sekuat apapun citra yang ada pada dia, tapi kalau setiap hari digembleng, setiap hari ditekoi, setiap hari dibumbui terus dan terus setiap hari, ya yang namanya manusia itu lemah. Sehingga bisa saja yang dulunya Muslim mengakui yakin sampai ke kalbunya adanya Allah dan seterusnya, tapi karena tiap hari tekoi, tiap hari disuguhi perkara-perkara rancau tentang adanya Allah, akhirnya tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi berdasarkan hadis ini hendaklah selaku orang tua berhati-hati dalam menaruh anaknya, dalam membuat lingkungan untuk putra dan puterinya. Memang dia sudah memiliki kebiasaan, memiliki adab asor, memiliki sopan santun. Akan tetapi kalau teman-temannya orang-orang bejat, teman-temannya orang-orang rinan-rinan, maka ya dia tidak jauh seperti temannya. Sekalipun orang tuanya adalah orang-orang yang memiliki luhur, tapi karena lingkungan yang mendidik putranya jelek, akhirnya dia menjadi jelek pula. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilhu." Agama seseorang itu bergantung kepada teman dekatnya, teman setianya, bergantung kepada kerabatnya. Kalau teman-temannya baik, dia akan jadi orang baik insyaallah. Kalau teman-temannya jelek, maka dia tidak akan jauh bagaimana temannya. Sehingga ini harus diperhatikan. Memang Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan dalam Al-Quran telah disebutkan di surat Rum ayat 30 menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan kepada tiap-tiap manusia ini. Ini dalil yang pertama secara fitrah bahwa tiap manusia itu telah mengetahui siapa penciptanya. Kemudian yang kedua, wa amma dilalatul aqli ala wujudillahi ta'ala wa li anna hadhihi al-makhluqati sabiquha wa lahiquha la budda laha min khaliqin awjadaha id la yumkinu an tujada nafsuha bi nafsiha wa la yumkinu an tujada sodfatan. Kata saya, adapun dalil secara akal tentang adanya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya makhluk-makhluk ini baik yang dulu maupun yang akan datang harus ada penciptanya yang menciptakannya. Itulah mungkin, di mana tidak mungkin makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Di mana tidak mungkin makhluk itu menciptakan dirinya sendiri, atau walaupun mungkin antu jada sodfatan, tidak mungkin pula makhluk itu timbul secara tiba-tiba atau muncul secara tiba-tiba. Jadi dalil secara akal bahwa kita itu yang menciptakan Allah adalah kita telah ketahui, kita telah paham bahwa makhluk yang ada ini, baik yang dulu maupun yang akan datang maupun yang sekarang ada, itu harus ada penciptanya. Yang menciptakan itu harus ada.
Kenapa? Karena tidak mungkin yang namanya makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Faith ini adalah salah satu daripada benda yang faith ini tidak bisa untuk menciptakan dirinya sendiri. Sehingga itu sopo, sehingga itu dia faith pun ini akan dibunyi wong, kan nggak mungkin. Sehingga segala sesuatu yang ada di alam ini mesti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Atau kemungkinan yang kedua, tidak mungkin pula sesuatu itu ada dengan tiba-tiba. Misalnya langsung tiba-tiba muncul di hadapannya, yakni almari. Langsung tiba-tiba muncul di hadapannya almari. Ini adalah perkara yang tidak mungkin. Mesti ada yang membawa almari ke situ, dan sebelumnya mesti ada yang bikin almari. Baik, ini dalil secara akal bahwa akal tidak mau terima segala sesuatu itu muncul dengan tiba-tiba. Baik, tidak tersisa di hadapan saya buku yang bagus, rapi, berwarna. Ini perkara yang tidak mungkin. Baik, la yumkin antu jada nafsiha binafsiha bi anna syai' la yakhluqu nafsahu. Bi anna qabla wujudihi ma'dumun, fakaifa yakunu khaliqan. Tidak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena sesuatu itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Karena sebelum wujudnya sesuatu tadi sebelumnya tidak ada. Bagaimana akan menciptakan? Dia sendiri sebelumnya tidak ada. Kita ulangi. Jadi sesuatu itu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Tidak bisa sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Misalnya ada seekor kambing. Misalnya ada seekor kambing. Tatkala orang bertanya, siapa yang menciptakan kambing? Yang menciptakan kambing ya kambing itu sendiri. Bagaimana kambing itu sendiri yang menciptakan? Sebelum adanya kambing itu kan tidak ada. Kan demikian. Sebelumnya itu tidak ada kambing. Dari mana kambing bisa menciptakan kambing? Sebelumnya kambing itu tidak ada. Sehingga sesuatu yang tidak ada, bagaimana mau menciptakan? Jadi secara akal hal ini tidak diterima tatkala seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu bisa menciptakan dirinya sendiri. Ini perkara yang tidak bisa dilogika, tidak masuk akal. Baik, wala yumkin an tujada sadhatan. Tidak mungkin pula sesuatu itu muncul dengan tiba-tiba. Li'anna kulla hadithin lagu dalam ini maksud. Karena setiap kejadian, setiap sesuatu, setiap kejadian itu harus ada yang menjadikannya. Jadi akal tidak mau menerima. Misalnya tiba-tiba di hadapannya ada seekor kambing yang gemuk, domba yang gemuk, besar di hadapannya. Tatkala ditanya, dari mana kambing ini? Ini kambing ini tiba-tiba muncul, tidak ada yang menciptakan, pokoknya langsung ada di hadapannya. Ini akal tidak mau menerima. Hal kabar yang demikian tidak akan diterima oleh akal. Tiba-tiba muncul Yesus 20 tahun umurnya sudah. Tidak mungkin terjadi. Tidak ada, atau akal tidak mau menerima hal yang demikian. Mesti harus ada yang menciptakannya. Wali anna wujudaha ala nizami ala hadha nizam al-badi' wa tanasuk al-muta'alliq wal irtibat al-multaqin.
bainal asbabi wa musabbabatiha wa bainal kainati ba'daha ma'a ba'din yamna'u man'an batan ayyakuna wujuduha fatfatan idil mawjudu fatfatan laysa ala nizamin fil asli wujudihi kaifa yakunu muntaziman ala baqaihi wa tatawwurihi. Kata saya ini karena li'anna wujudaha alami, karena adanya sesuatu dengan yakni teratur bagus wa tanasuk dengan susunan yang rapi, kemudian ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, kemudian bainal asbab wa musabbabatiha, antara sebab dan akibatnya, dan sebagian alam atas sebagian yang lainnya, ini tercegah secara pasti bahwa perkara itu muncul dengan tiba-tiba. Kenapa? Ini mungkin karena sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba pada asalnya tidak beraturan. Maka bagaimana akan beraturan tatkala dia tetap dan tatkala dia berkembang? Kita ulangi. Jadi dari awal bahwasanya tidak mungkin sesuatu itu muncul dengan tiba-tiba langsung di hadapannya. Mungkin di atas batu langsung orang yang umurnya 10 tahun atau sudah 50 tahun tiba-tiba muncul di hadapan. Ini adalah perkara yang tidak mungkin. Kenapa? Karena segala sesuatu itu mesti ada yang menciptakannya. Karena segala kejadian, misalnya tiba-tiba muncul ada di hadapannya seseorang. Ini adalah satu kejadian. Kejadian itu mesti ada yang menjadikannya. Misalnya di sana ada tabrakan. Tabrakan itu ada sesuatu yang menjadikan terjadinya tabrakan itu ada. Kemudian karena sesuatu yang ada li'anna wujuda ala hadan nizam, karena sesuatu yang baik diatur dengan rapi, kemudian susunannya bagus, kemudian saling ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, kemudian antara sebab dan akibatnya, sebagiannya bergantung pada sebagian yang lain, ada keterkaitan, ada saling ketergantungan dan seterusnya. Perkara-perkara ini menunjukkan secara pasti bahwa sesuatu tersebut tidak mungkin timbul secara tiba-tiba, muncul secara tiba-tiba. Kenapa? Karena sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba pada asalnya tidak akan teratur. Pada asalnya tidak akan teratur. Maka bagaimana akan teratur tatkala dia berkembang, tatkala dia tetap ada? Sehingga ini adalah perkara yang tercegah secara akal. Artinya akal tidak mau menerima kalau sesuatu itu tiba-tiba muncul, tidak ada yang menciptakannya. Baik. Wa idza lam yumkin an tujada hadhihi al-makhluqat nafsiha bi nafsiha wa la an tujada fatfatan ta'ayyara ayakuna laha mujidun wa huwa Allah Rabbul Alamin. Apabila tidak mungkin sesuatu atau makhluk-makhluk ini menciptakan dirinya sendiri, dan tidak mungkin pula makhluk-makhluk ini muncul secara tiba-tiba, maka ini sesuatu yang telah bisa dipastikan bahwa ada yang mengadakannya, yaitu Allah Rabb semesta alam. Baik. Waqad dzakara Allah Ta'ala hadha dalil al-aqli wal burhan al-qat'i fi surah at-tur haitsu qala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan
dalil secara akal dan bukti secara pasti ini di surat Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Artinya muncul dengan sendirinya. Am humul khaliqun. Ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Yakni annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliqin, yaitu bahwasanya mereka tidak diciptakan dari sesuatu pun. Walahumul ladzi khalaqu anfusahum. Tidak pula mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Maka asyana ayyakuna khaliquhum huwallahu tabaraka wa ta'ala. Maka sudah bisa dipastikan, sudah bisa ditentukan bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Walihada lamma sami'a Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra surah At-Tur فبلغ هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الآية وكان جبير يومئذ مشركا قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. Baik, maka dari itu tatkala Jubair Ibnu Mut'im ini salah seorang sahabat, tatkala beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Tur ayat 35 ini, di mana Jubair bin Mut'im pada waktu itu masih musyrik, masih kafir. Maka tatkala mendengar ayat ini, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Apakah mereka itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya, ataukah diri mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Maka tatkala mendengar ayat ini, Jubair bin Mut'im mengatakan, hampir hatiku pada waktu itu mau terbang. Yang demikian itu adalah awal menangkapnya keimanan dalam hatiku. Kenapa? Karena dia jadi tidak bisa lari lagi. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu cuma 3 kemungkinan. Kalau dia menciptakan dirinya sendiri, kemudian sesuatu itu dia muncul dengan tiba-tiba, atau memang dia ada yang menciptakan. Padahal 2 kemungkinan ini sudah terbantah. Dia muncul dengan tiba-tiba, asal tidak mau terima. Dia menciptakan dirinya sendiri, asal juga tidak mau terima. Tidak mau, dia memilih pilihan yang ketiga, yaitu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah mendengar ayat ini langsung dia mengikrarkan keimanannya. Wa dzalika awwalu ma waqqara al-imana fi qalbi. Waktu itulah awal mula menangkapnya keimanan dalam hatiku. Jadi ini yang menyebabkan Jubair ibnu Mut'im itu masuk Islam. Kenapa? Karena sudah tidak bisa mengelak lagi. Mau tidak mau harus meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan wala nadrib masalan yuwaddihu dzalik. Kami akan sebutkan satu contoh untuk menjelaskan perkara ini. Andaikan ada seorang yang menceritakan kepadamu, bahwasanya di sana ada istana yang megah, bentengnya tinggi, kemudian dikelilingi dengan kebun. Istana tersebut dikelilingi dengan kebun, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai,
dan istana tersebut penuh dengan permadani, penuh dengan yang segala isi dan perhiasan yang ada di istana tersebut. Kemudian dia berkata kepadamu bahwa inna hadzal qasra wa ma fihi min kamar qad awjada nafsuha. Sesungguhnya istana yang penuh dengan kesempurnaannya, ada sungainya yang mengalir, ada kebun-kebunnya, kemudian ada permadani dan seterusnya. Sehingga istana itu muncul dengan yakni dia yang menciptakan qad awjada nafsu. Istana itu yang menciptakan istana itu sendiri. Jadi yang bikin istana, ya istana itu sendiri. Maka apa yang akan dikatakan oleh orang yang mendengarnya? Maka secara otomatis orang yang dikhabari akan menolaknya. Ini tidak masuk akal. Ini perkara yang mustahil. Bagaimana istana bisa menciptakan istana itu sendiri? Wong sebelum adanya istana itu kan tidak ada. Bagaimana mau menciptakan dirinya sendiri? Sehingga ini perkara yang tidak mungkin. Demikian pula tatkala juga dijelaskan bahwa istana itu muncul dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Dari tiba-tiba di negeri sana ada istana yang sebagus itu, serapi itu, seindah itu, maka langsung akal orang yang masih normal menolaknya. Kamu bisa, kamu bohong, nggak mungkin wong istana sebagus itu, serapi itu, susunannya yang sangat yakni rapi, sangat indah dan seterusnya, mosok bisa muncul dengan tiba-tiba, nggak ada yang menciptakannya. Langsung akal ini menolaknya, tidak mau menerimanya. Juga orang yang menghabarkan tadi langsung saja disebut kamu bohong, kamu dusta. Ini perkara yang mustahil. Bagaimana istana seindah itu, sebagus itu muncul dengan tiba-tiba, tidak ada yang menciptakannya. Baik, maka tatkala sebuah istana saja, istana yang mana istana kan ruang lingkupnya seberapa? Cuman kecil istana itu dibanding dengan alam ini, dibanding dengan keadaan alam ini. Maka apakah bisa diterapkan bumi alam ini yang sangat teratur, yang sangat seimbang, yang makhluk-makhluk yang ada di dalamnya sesuai dengan ketentuannya, matahari berputar sesuai dengan porosnya, bulan bintang-bintang tidak pada berjalan seenaknya saja dan seterusnya. Apakah hal yang demikian itu muncul dengan tiba-tiba, ataukah hal yang demikian ini bisa menciptakan dirinya sendiri? Tentu hal ini tidak mungkin kalau muncul dengan tiba-tiba. Tentu hal ini tidak mungkin kalau alam ini yang menciptakan, ya alam itu sendiri. Ini adalah perkara yang jelas dan jelas tidak mungkin. Mau tidak mau harus mengakui bahwa ini ada yang menciptakannya. Mau tidak mau akal harus mengakui bahwa alam ini ada yang menciptakannya. Tidak mungkin alam serapi, seindah dan seteratur ini muncul dengan tiba-tiba. Kenapa? Karena sesuatu yang muncul tiba-tiba itu pada asalnya tidak akan teratur, tidak akan rapi. Baik, apalagi tatkala dia mengalami perjalanan, mengalami perkembangan. Baik, ini dalil secara akal yang menunjukkan bahwa tidak mungkin alam ini tidak ada penciptanya. Baik, kemudian dalil secara wa amma dilalatu syar'i ala wujudillah ta'ala bali anna kutubat sama as-samawiyyata kullaha tantiqu bidzalik.
Adapun dalil secara syariah tentang adanya Allah Subhanahu wa taala adalah karena kitab-kitab as-samawiyah, kitab-kitab yang turun dari langit semuanya membicarakan tentang perkara ini. Kitab-kitab yang turun dari langit, apakah itu Injil, apakah itu Zabur, apakah itu Taurat, apalagi Al-Quran, telah menceritakan bahwa penciptanya adalah Allah. Telah banyak dalil yang menunjukkan bahwa penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ja'at bihi min al-ahkam al-mutadamminati limasalihil khalqi dalilun ala annaha min rabbil hakimin alimin bimasalihi khalqihi. Wa ma ja'at bihi min al-akhbar al-kauniyyah allati shahida al-waqi' bi sidqiha dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bihi. Dan dalam kitab-kitab yang datang padanya berupa hukum-hukum yang terkandung dalam hukum-hukum tersebut, dalam kitab-kitab tersebut terkandung perkara-perkara yang berisi tentang kemaslahatan makhluk. Ini sebagai dalil bahwa itu datangnya dari Rabb yang maha bijaksana, yang maha mengetahui tentang maslahat bagi makhluknya. Demikian pula tentang dalam kitab tersebut berisi tentang kabar-kabar tentang alam ini yang secara kenyataan bisa dibuktikan kebenarannya. Maka ini sebagai dalil bahwa itu yang diciptakan adalah Rabb yang mampu untuk menciptakannya atau untuk mewujudkannya. Baik apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Jadi tatkala seseorang itu membuka kitab Al-Quran misalnya, maka akan didapat di sana perkara-perkara yang sangat pas dan tepat untuk mengatur makhluk-makhluk ini, untuk mengatur makhluk-makhluk yang sesuai dengan maslahat mereka, sehingga ini tidak akan terjadi kecuali datangnya dari Rabb mereka, kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang ada dari kitab-kitab, baik kitab-kitab zaman dahulu, Zabur, Taurat, Injil, demikian pula Al-Quran, semuanya menceritakan tentang bahwa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil syar'i wa amma adillatul hissi ala wujudillahi famin wajhaini. Adapun dalil secara indrawi tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ditinjau dari dua sisi. Ahaduhuma annana nasma'u wa nushahidu min ijabati da'i wa ghawthil makrubin ma yadullu dilalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala. Bahwasanya kita telah mendengar dan kita telah menyaksikan terkabulnya orang-orang yang berdoa dan tertolongnya orang-orang yang minta pertolongan. Perkara-perkara ini menunjukkan atau sebagai dalil yang pasti tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sisi pendalilan yang pertama dari indrawi tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita telah banyak mendengar tatkala orang itu berdoa kemudian Allah mengabulkannya. Demikian pula kita juga terkadang menyaksikan orang tatkala berdoa terkadang Allah mengabulkannya. Ini adalah perkara kenyataan. Memang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan waktu. Setelah ada orang berdoa, Allah langsung kabulkan. Kita menyaksikan dan kita juga mendengar perkara yang demikian.
Maka ini sebagai dalil yang pasti tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di antara contohnya adalah wa Nuhan idnada min qabli fastajabna lah. Dan Nabi Nuh alaihissalam tatkala beliau berdoa memohon kepada Allah sebelumnya, fastajabna lahu, maka kami mengabulkannya. Kemudian contohnya yang lain, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa sebagaimana doa yang pernah kita baca, ya Allah, andaikan Engkau tidak tolong pasukan ini, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selama-lamanya. Terus Rasulullah berdoa, diulang dan diulang, sampai-sampai karena semangatnya dalam berdoa, sampai-sampai selendangnya jatuh. Maka karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah kemudian mengabulkannya. Akhirnya turunlah para malaikat yang membantu orang-orang muslim untuk menyerang orang-orang kafir. Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian memohon, berdoa kepada Rabb kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkannya. Kemudian juga di antaranya adalah hadis yang ada di Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Rasulullah sedang khutbah Jumat, karena orang tiba-tiba datang seorang Arab gunung, orang Badui, orang pedalaman. Yang namanya orang pedalaman tidak mengenal adab, tidak mengenal sopan santun. Begitu datang pada Rasul yang berkhutbah, langsung menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal fad'ullah lana. Wahai Rasulullah, hancurlah harta-harta kami, pada kelaparan anak keluarga kami, doakanlah kepada Allah untuk kami. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengangkat kedua tangannya, sampai-sampai terkelihatan kedua ketiak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Allahumma azidna, Allahumma azidna, diulang-ulang pada waktu beliau sambil khutbah. Maka tidak lama kemudian menggumpal, yakni mendung yang ada di langit, kemudian turun hujan, terus selama 1 pekan, 1 minggu terus turun hujan, terus pada hari Jumat yang berikutnya orang Arab gunung tadi datang lagi ketika Rasulullah sedang khutbah, datang lagi, ya Rasulullah, ghariqal mal, fad'ullaha lana, ta'addamal bina, fad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, pada hancur bangunan-bangunan kami, pada tenggelam harta-harta kami, doakanlah kepada Allah untuk kami. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, Allahumma hawalaina la wala alaina. Ya Allah, hujanilah sekitar kami, jangan hujani pada diri-diri kami sehingga menghancurkan. Maka kemudian hujan tersebut kerja atas diri Allah. Baiknya di sini tatkala Rasulullah berdoa memohon kepada Allah, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Ini bukti yang bisa dilihat, artinya bisa diindra. Kan di antara yang namanya indra itu adalah
penglihatan di antara panca indera dan penglihatan. Ini adalah bukti yang bisa dilihat bahwa pada waktu itu para sahabat melihat doanya Rasulullah, kemudian terus terkabul, akhirnya benar-benar turun hujan. Karena hujan seminggu, akhirnya kebanjiran, orang Arab gunung datang lagi. Saya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada hancur bangunan-bangunan kami, pada tenggelam harta-harta kami, doakan agar reda hujan ini. Terus langsung Rasulullah berdoa sehingga redalah hujannya. Ini sebagai bukti, sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ada. Kalau Allah tidak ada, maka kata diminta, dia tidak akan mengabulkannya. Yang tidak ada. Tapi sebagai bukti adanya Allah, kata diminta, dia terkabul atau dikabulkan permintaannya. Ini dalil yang baik kita dengar, demikian pula kita bisa saksikan, demikian pula dalil-dalil yang lainnya. Dan terkadang juga kita melihat bagaimana para wali-wali Allah tatkala mereka berdoa kepada Allah, terkadang langsung dikabulkannya, terkadang diakhirkan pengkabulannya. Ini semua menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah diminta dan Allah itu ada, maka Allah mengabulkannya. Kalau Allah tidak ada, maka tentu Allah tidak mengabulkannya. Sampai kafir yang berdoa, dia tidak dikabulkan kalau Allah tidak ada. Tapi sebagai bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala orang itu berdoa, maka dikabulkannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.